serem banget ya, kayak wong luar. How are you? I'm fine. Kamu dari mana? Oh, orang Indonesia. Saya pikir orang. Aige ya. Nona. Siapa Noni? Nyok. Siapa namanya Noni? Noni lah. Nyong wis ngomong aige. Kok kayak wong luar ya? Aige kan brewokan, wong luar kan brewokan. Noni Jone pundi? Jawane Purbalingga kulo, Mas. Oh, Probolinggo toh. Ya, salam buat Purbalingga semua. untuk Probolingga, Purbalingga. Oh iya. Salam buat semua keluarga di Probolinggo. Apa Probolinggo? Purba. Oh, Purba. Salam buat semua keluarga di sana. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan Amin. rezekinya ya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau boleh tahu, Noni, saya mau buat challenge sama kamu, tapi sebelum itu saya mau PK sama kamu, tapi saya tanya dulu sama kamu. Yang pertama, kamu ini sudah menikah apa belum? Aku gadis tapi bukan perawan. Cacing. Ya, soalnya saya tidak mau PK-PK sama istri orang gitu. Saya punya challenge. Gimana? Challenge-nya apa? Oh iya, challenge-nya ini. Kamu Katolik apa Protestan? Aku Muslim lah. Allahu Akbar. What? Kok nggak kelihatan muslimnya ya? Masa aku harus ngelihatin di sini Allah gitu kan nggak mungkin. Oke, kalau begitu kita challenge. Kalau kamu kalah, kamu pakai hijab, pakai mukena atau pakai jilbab gimana? Aku nggak punya jilbab. Astagfirullahaladzim. Tapi ada selendang. Ya, ada apa-apa yang penting. Yang penting bisa tutup begitu. Bisa tidak? Oh, aku ada selendang nih. Iya, oke, pakai selendang. Aku ada selendang Tapi, nih. Tuh. Ya. ya coba dipakai. Oke, siap. Tapi kamu apa kan? Kamu sudah menikah apa? Maksudnya single mom, single parents atau binor? Enggak, aku enggak menikah. Oke, siap. Baik. Teman-teman janda ujung jaga ujung. Jaga ujung. Aku tuh nggak biasa PK. Aku tuh kalau nge-host itu cuman gacor-gacor mulut TikTok. Gacor-gacor mulut TikTok maksudnya? Kok budek apa kepriye sih ya? Rungokna yang gerana apa ngomong? Kenapa ngomong harus dirungokna kowe? Maksudnya saya tidak bisa bahasa Jawa, Mbak. Saya ini dari timur. Makanya ngomong pakai bahasa Indonesia saja begitu. Translate ya ora apa-apa. Kok maring Google, Mbah Google kan apa kayak gue. Ngomong apa? Oke. Kok urusan ngomong sang timur, wong anu brewok kekobanu palsu. Mbah Petruk, terima kasih Mbah Petruk, sehat selalu, berkah barokah, masya Allah tabarakallah, terima kasih. Oh, aku tanya sama kamu dulu Noni. Kamu punya kawan ada yang Kristen tidak? Banyak. Keluarga aku juga ada Katolik, ada Kristen, ada Konghucu. Jadi aku mah satu keluarga beda-beda agama. Jadi aku mah NKRI, harga mati. Jadi saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, tidak pernah menyinggung apapun itu di dalam keluarga kita, nggak ada. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Tuhan mati itu kamu percaya tidak kalau Tuhan mati? Tuhan mati. Kan kamu mengatakan NKRI harga mati. Kalau Tuhan mati kamu percaya atau tidak? Nggak ada Tuhan mati ya. Emang Tuhan mati? Kalau saya buktikan ada Tuhan mati, kamu percaya atau tidak? Aku nggak mau ngebahas kayak gitu. Ngapain? Satu orang satu mawar, guys. Satu orang satu mawar. Satu orang satu mawar biar tercapai tiganya. Begini, Cuman Noni. 2 orang. Saya tanya sama kamu dulu, Noni. Kalau kita di Islam itu. Nggak mau bahas agama, nanti ada peringatan. Tidak, saya tanya sama kamu. Percaya Begini, tapi saya hidup tanya lagi begini. di Kristen. Oh, itu mah Tuhan Yesus. Iya, saya tanya begini. Rambutnya wanita itu aurat atau bukan? Kalau kata
kalau kata orang Oten. katanya aurat, tapi aku pernah Berat di oten ini. Keluarga teman semua. ada yang bilang aurat, tapi ada yang bilang juga enggak. Ada yang ceramah kayak gitu kok. Malah aku hapus ya. Ada yang ceramah kayak gitu. Kebanyakan ini sudah keluarga oten, teman pun oten. Oten saja bergaul hari-hari. Makanya kelakuannya seperti oten. Bagaimana kalau kita suruh baca Bibel, baca Alkitab, kalau Tuhannya mati kan? Iya. Orang-orang seperti inilah yang harus kita selamatkan, teman-teman. Itulah Islam kan? Sehingga kita harus berdoa itu, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ayyahi minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita sudah doa tapi hari-hari hidup sama oten, rambut pun dikatakan bahwa bukan aurat, sebagian yang mengatakan aurat, tapi kita doakan saja teman-teman, karena kita orang Islam ini jauh saling mendoakan, dekat saling mengingatkan. Dia mau dengar atau tidak kita ingatkan, karena itu tugas kita, selebihnya urusan daripada Allah. Ya, kalau dia punya saudara ada yang Kristen, kawan-kawan ada yang Kristen, semoga Allah lindungi beliau agar jauh dari permutadan. Karena sekarang sudah banyak sekali berjalan dari Kristen ini, C1, C2, C3, C4, C5, C6 sampai Cukimai dorang semua. Sudah mulai merajalela itu. Kan? Jadi kita doakan saja teman-temannya. Karena memang susah, berat ini. Berat ini. Karena dia duinatur ini kan. Separuhnya Kristen, separuhnya Islam. Denger aja cantik. Aku emang dengerin dari tadi. Islam kayak Ustadz Mbak. Ya aja. Ya aja. Dia adalah ya aja. Beruntung kakak satu room sama ya aja. Hidup itu lebih baik. Iya baru cara hidup itu seakan-akan dia yang paling wow didengarkan dia. Karena kenapa? Karena dia ini sementara mempraktekkan ini sifat-sifat yang oten. Oke, kamu kalah, silakan pakai hijab. Coba kita lihat dulu. Kan? Bisa lah, oke. Kan ini selendang, tinggal diginiin doang nih. Ya coba dipakai. Tinggal diginiin doang nih. Mana ya? Tinggal diginiin doang. Sudah deh, berhijab. Oke, siap. Ya, semoga pertemuan kita ini menjadi satu keberkahan dari Allah, dan Allah mudahkan segala urusanmu, Allah lancarkan rezekimu, dan Allah berikan kamu jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Ya? Amin ya robbal alamin. Dan saya pesan buat Noni, satu pesan saya buat Noni ya, banyak-banyak minum obat cacingan, sama jangan berteman sama oten ya. Saya ini dari pendebat Islam. Saya biasa diskusi lintas agama antara Islam dengan Kristen ya. Aku mah berteman sama siapa aja, nggak milih-milih orang dia dari mana. Tidak apa-apa. Oke, saya izin pamit dulu ya. Sukses selalu ya. Oke. Sudah saya sampaikan kan, kalau ada orang-orang Islam berperilaku seperti itu, kita tanya, apakah kamu berteman sama oten? Oh ada, nah, itu pasti. Pokoknya di mana ada oten itu, pokoknya virusnya mulai merajalela teman-teman. Jadi orang seperti tadi kita biarkan dulu, karena oten itu kita harus biarkan dia bicara, biarkan. Apalagi dia tadi mengatakan saudaranya ini Katolik, yang ini Protestan, yang ini Pantekosta, yang ini Pantekusta, yang ini Pantai Asuhan, yang ini Pantai Losari, yang ini Pantai Pijat. Banyak sekali ya. Iya Bang Kris, pakai tua. Makanya itu kita, ya Allah. Oke, kita cari lagi. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Begitulah dakwah, kita menemukan lika-liku seperti itu. Ada yang suka, ada yang tolak, ada yang ngeyel, ada yang cacingan. Kalau bilang emosi ya kita emosi lagi, tapi mau bikin bagaimana? Dia saudara muslim kita. Kewajiban kita kepada mereka adalah memberikan peringatan dan mendoakan mereka kan? Begitu.
Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal. Muslimnya? Ya, Hah? Oh, udah kelihatan muslimnya. aku Oke, kalau boleh tahu dari daerah mana? Chinese Muslim. Ya, musik tolong dimatikan dulu soalnya ini live di YouTube juga, takutnya ke band. Kalau boleh tahu ini dari daerah mana ya? Dari Jawa Timur. Ya, salam buat semua keluarga di Jawa Timur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya. Ya, terima kasih Bang. Kita challenge yuk. Boleh tidak? Challenge-nya apa ya? Karena kamu muslim. Coba kamu matikan musik dulu. Soalnya live di YouTube takutnya ke band. Izinnya sebentar ya, bukan perintah ya. Nah, karena kamu muslim, bagaimana kalau kita buat challenge, kalau kamu kalah, kamu pakai jilbab atau mukena? Oh tidak Bang, aku biasanya challenge-nya nggak kayak gitu. Challenge kamu apa? Biasanya kalau kalah kayak gini aja selama match gitu. Kenapa anda mau pakai jilbab? Challenge-nya. Aku biasanya nggak gitu soalnya. Oh, jadi ini mau apa tidak? Oh, ya sudah Bang, aku terima kasih ya, karena challenge-nya aku memang nggak gitu. Oh, iya. Tapi Iya. sebelum itu saya tanya, kamu kan betul-betul muslim kan? Kenapa? Ya, kamu, ya berarti kamu punya, ada ndak kawan-kawan kamu yang Kristen? Kristen ada beberapa, gimana? Oh, iya, nggak apa-apa. Oke ya, saya izin turun dulu kalau begitu ya. Terima kasih ya Bang. Ya, tuh kan, pantas kan sudah saya bilang kan. Ada beberapa, itu beberapa saja, makanya tadi kan dia cuma bilang beberapa, makanya dia agak sopan-sopan sedikit. Karena cuma beberapa, tapi yang satu tadi banyak. Itu poinnya situ. Iya Bang Arfa, memang oten biang keroknya. Pokoknya kalian kalau ada kalian misalnya bertemu satu orang dia ngeyel atau apa begitu, kalian tanya saja, kamu punya teman ada yang Kristen? Pasti bilang ada. Nah itu pantas. Itu. Halo Hai, Putri, salam kenal. ya salam kenal juga. Putri aslinya mana Putri? Aku asli Bandung. Oke, salam buat semua keluarga di Bandung, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya. Kalau boleh tahu Putri ini apa ya? Katolik apa Protestan? Islam. Islam? Iya. Kok nggak kelihatan Islamnya ya? Gini Bud, baik. Kalau kamu Islam, kita berdua challenge. PKPK kalau kamu kalah, kamu pakai hijab gimana? Pakai mukena atau pakai jilbab? Oke? Ya. Oke baik. Tapi saya tanya dulu, kamu sudah menikah apa belum? Belum. Oh belum. Oke gas. Janda ujung, jaga ujung teman-teman. Ini janda, bukan janda ini. Saya mau tanya dulu Putri, kenapa kamu tidak mau berhijab? Kenapa kamu belum berhijab? Apa alasanmu coba? Saya mau dengar dulu. Ya masih bolong-bolong lah, kadang enggak begitu. Ya ditampal bolong-bolongnya itu. Perahu saja kalau bolong-bolong masuk air, apalagi kau bolong-bolong nanti masuk angin gimana? Baik Put, begini Put, saya tanya sama kamu dulu. Rambutnya seorang wanita ini aurat atau bukan? Ini mahkota. Put, kamu punya kawan ada yang Kristen atau tidak? Enggak. Enggak ada. Ya, tapi kamu punya mungkin di tangga ada yang Kristen? Enggak ada. Enggak ada. Pernah nonton film-film Korea begitu? Pernah. Oh, pantas. Kan juga Kristen kan, orang Korea kan Kristen juga kan? Pantas. Kenapa bolong-bolong? Kenapa apa alasanmu bolong-bolong? Belum istiqomah ya? Sisa jelasinnya ya guys. Tetap ya guys. Kenapa? Susah jelasinnya.
Kenapa? Kenapa? Susah jelasinnya kenapa? Coba. Ya begitulah. Penghujat agama itu nggak usah diladenin masa. Coba kamu tanya yang dia bilang, yang dia. Saya ini dari, ya dengar dulu, saya ini dari apa, debaters muslim. Komal saya apa, channel saya ini biasa diskusi lintas agama, begitu. Karena banyak Kristen-Kristen sekarang mereka merajalela sampai ke PKPK buat challenge. Kalau misalnya kamu pakai jilbab, challenge mereka itu kalau kamu kalah kamu buka jilbab, begitu. Bahkan ada yang bilang kalau kamu kalah kamu buka baju. Nah itu Kristen. Iya ada. Oten begitu mereka. Mereka bilang begitu. Jadi makanya itu saya sebagai pendebat Islam, saya sampai terjun ke dunia PKPK begini. Makanya ketika lihat kamu tidak memakai hijab, kami suruh tutup aurat begitu. Karena kita orang Islam ini kan jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Begitu. Makanya saya buat challenge kamu pakai hijab. Karena begini, rambutnya seorang wanita itu adalah aurat. Ya, kalau aurat itu wajib ditutupi. Kalau kita tidak wajib menutupi, kalau tidak hal yang wajib kita tidak laksanakan, makanya itu berdosa. Dan ketika ada manusia yang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di neraka. Dan kita semua manusia pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti menjelang maut. Nah, bagaimana ketika kamu mati dalam keadaan berdosa? Kamu masuk di mana coba? Jangan sampai lah auzubillahi. Nah, iya itu. Jadi ketika berhijab itu analoginya seperti ini. Ketika kita kerja di salah satu perusahaan, maka kewajiban kita adalah mentaati segala aturan perusahaan itu. Benar tidak? Nah, kalau kita tidak mentaati aturan perusahaan itu, maka bisa-bisa kita diberikan konsekuensi, yaitu dipecat dari perusahaan itu. Benar? Nah, begitu juga kita hidup di dunia ini, kita punya aturan dari Allah, yaitu menutupi aurat. Di dalam Al-Quran itu Allah katakan, wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Nah itu, jadi salah satu beribadah itu menutup aurat dengan sempurna. Karena begini, jika wanita menutupi aurat, maka lelaki mencintai dia karena Allah. Tetapi jika wanita membuka aurat, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Nah, kamu pengen dicintai oleh lelaki karena nafsu atau karena Allah? Karena gak tahu. Ini kalau cuma fokus di poin. Aku kayak gitu. Itu aku. Siapa namanya? Kamu kira Bang Kreji itu mantan kamu begitu? Bukan. Aku kalah Terus? teman-teman. Iya, kamu pasti kalah karena di tempat saya itu ada wanita-wanita yang soleha sama laki-laki soleh yang pengen melihat kamu menutupi aurat. Begitu. Nah, jadi karena kamu kalah, silakan. Oke, silakan pakai mukena. Silakan. Ya, betul. Ya, dibantu tap-tap layar teman-temannya, kasih kencang. Mau sambil match lagi nggak? Bentar. Iya, dipakai dulu lah. Ya sabarlah. Pakai inilah, mukena aja lah. Bentar teman-teman. Aduh. Rambutku. Ya, kawan, dia nonton film Korea kan? Tuh, subhanallah. Coba teman-teman yang mengatakan cantik tapping satu teman-teman. Anjir, kayak apa TMO? Iya serius. Kamu dengar ya, Hakikat kecantikan seorang wanita itu ketika kita melihat dia dalam menutup aurat dengan sempurna. Itu serius. Karena jika wanita menutupi aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena Allah. Tetapi jika wanita membuka aurat, maka lelaki mencintai dia karena nafsu.
Jika ada lelaki mencintai kamu karena Allah, dia tidak akan menyentuh kamu sebelum dia menghalalkan kamu. Tetapi jika ada lelaki mencintai kamu karena nafsu, maka dia akan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan kamu. Setelah mendapatkan kamu, dia tinggalkan kamu. Berapa banyak wanita yang membuka aurat dirusak oleh lelaki-lelaki hidung belang di luar. Kamu pakai jilbab begini, ini bukan berarti menandakan kamu itu orang baik, tidak, tetapi kamu pengen menjadi baik. Karena di dalam Al-Quran Allah janjikan wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Kutanya sama kamu, yang memberikan rizki kepada kita siapa? Siapa ya? Netizen. Ya intinya begini saja ya. Kita Iya, orang tahu. Islam itu, ya kita orang Islam itu diwajibkan untuk menutupi aurat. Ya, semoga karena pertemuan kita berdua ini karena Allah, berpisah juga kita karena Allah, dan Allah memberikan kita keridoan, dan saya doakan selalu semoga kamu menjadi wanita yang soleha dan dimudahkan segala urusanmu, dilancarkan rizkimu, dan Allah berikan kamu pasangan yang terbaik di dunia dan di akhirat, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke? Tetap istiqomah ya. Tetap istiqomah dalam menutupi aurat mulai sekarang. Niat baik-baik, bicara baik-baik, berpenampilan baik-baik, insyaallah Allah kasih yang terbaik buat kamu ya. Man wajada Allah wajada kulla syai, man faqada Allah faqada kulla syai. Barang siapa yang dapati Allah, dia dapat segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya ya. Yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah, yang memberikan kebaikan kepada kita adalah Allah, yang memberikan kebahagiaan kepada kita adalah Allah, yang nyuruh kita menutupi aurat adalah Allah. Bagaimana kita pengen rizki dari Allah, kebaikan dari Allah, tetapi kita tidak melaksanakan perintah Allah ya. Kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah saja. Kita semua manusia pengen bahagia, tetapi terkadang kita mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran yang kita dapatkan. Mungkin kamu sudah pernah mencari kebahagiaan dengan caramu sendiri, maka mulai sekarang carilah kebahagiaan dengan cara Allah ya. Semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman agama kepada kita. Oke? Siap? Insyaallah ya, tetap istiqomah ya. Iya. Oke, baik. Ya, saya izin pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi